Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya beruntung bisa mendapatkan waktu berharga dari Pak Enteng Tanamal. Wah, ini sesepunya musik Indonesia nih. Ya, saya mau belajar banyak nih pada hari ini dari Pak Enteng Tanamal. Pak, belakangan ini kan sebut saja kisru gitu ya. Betul. Soal royalty musik ya. Soal musik. Saya flashback sedikit nih Pak. Misalnya itu diawali dengan tuntutan terhadap Agnes Monica. Oke. Kemudian Vidi Aldiano. Agnes Monica kalah Pak ya? Saya nggak tahu tuh kok kalah gitu ya. Maksudnya sidang memutuskan Agnes tuh harus bayar katanya. Kemudian Vidi Aldiano saya nggak ngikuti lagi tuh. Itu akhirnya baru-baru ini saya baca pendapatnya Pak Otto Hasibuan. Saya bilang benar juga nih. Pak Otto bilang begini, ini undang-undang hak cipta harus sedikit direvisi katanya. Karena yang berhak narik itu kan LMKN, bukan individu. Lah, ini kok ada individu yang menuntut. Benar juga nih. Nah, makanya saya mau minta pendapat Bung Enteng nih soal itu. Kemudian kita tahu LMKN ini kan ada N-nya belakang nasional gitu ya. Didirikan 20 Januari 2015, kira-kira 10 tahun lalu lah, ya kan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, di bawah LMKN itu kan kalau kita tahu ada beberapa LMK. KCI ini menurut saya paling tua lah ini ya. Wah, paling senior dah. Kalau saya lihat di sini catatan saya ada LMK Hak Cipta. Pertama itu pasti LMK KCI, kemudian ada LMK WAMI, ada LMK RAI, kemudian ada LMK Pelari Nusantara, ada juga Langga Kreasi Budaya. Nah, kemudian ada lagi LMK Hak Terkait yang berhubungan dengan produsen fonogram. Nah, di sini ada LMK Selmi, ada LMK Armindo, kemudian ada LMK Hak Terkait yang berhubungan dengan artis dan performer. Misalnya LMK Ardi, LMK Papri, LMK Prisindo, LMK Pro Intim, dan LMK SNI. Kira-kira gitu yang saya ada catatannya nih Pak Enteng. Nah, kemudian heboh kan, sebenarnya itu bukan hal baru, cuman tiba-tiba jadi heboh padahal undang-undangnya sudah ada. Bahwa kalau restoran, kita ngomong restoran dah yang paling gampang. Kalau dia putar musik, dia harus bayar royalti. Karena kalau ide sederhana saya begini, tolong dikoreksi Pak Enteng kalau salah. Restoran dulu kan jadi rame gara-gara ada musik keren nih, gitu kan? Ya bayar dong royalti, ya kan, orang udah ciptain lagu, udah nyanyi, tapi lu puter main gratisan, kan gitu. Kemudian ada yang punya ide, misalnya, kalau gitu supaya nggak kena, kita putar suara burung aja. Suara burung. Kemudian Pak Dharma Oratmangun dari LMKN bilang, lu putar suara burung juga kena kalau yang merekam suara burung itu mendaftarkan. Begitu kan? Saya setuju sih kalau misalnya saya memproduksi atau merekam suara burung itu terus saya daftarkan. Ya saya berhak lah. Tapi pertanyaannya, kalau saya rekam sendiri kan harusnya enggak. Nah, sampai sini dulu nih, nanti masih ada beberapa lagi. Nah, silakan. Sekarang ini aja udah banyak, udah beberapa. Jadi kalau bisa satu-satu. Satu-satu, gitu. Bahwa memang yang berhak di sini adalah
para kreator itu atau yang umpamanya kalau lagu pencipta lagu di undang-undangnya itu menjelaskan bahwa si pencipta itu mempunyai hak eksklusif atas karya cipta lagunya. Nah, pengertian eksklusif apa? Bahwa istimewa, hak istimewa, hak penting. Nggak ada satu orang pun bisa ikut campur dengan haknya itu, termasuk pemerintah. Kan saya bicara dulu gitu jadi biar jelas bahwa si pencipta itu punya karya cipta lagu itu eksklusif. Nah, hak eksklusif itu apa saja, ya kan? Hak eksklusif itu ada dua haknya ya, ada dua, hak moral sama hak hak moral dan hak ekonomi. Bukan. Coba ini gua udah tua ini jadi sudah ini hak ini Haji hak ekonomi ya. Hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moral itu seperti begini, ya kan? Umpamanya kalau lagu Indonesia Raya sudah dipakai oleh negara. Tapi penciptanya kan siapa? Bukan penciptanya Pak Prabowo atau Pak ini itu. Tetap penciptanya W.R. Supratman. Biar sudah diambil oleh negara gitu loh. Iya kan? Atau umpamanya pelanggaran lah terhadap lagunya gitu loh kira-kira. Itu hak moral. Nah, kalau hak ekonomi adalah begini. Hak ekonomi adalah jika karya cipta itu dipakai ya dalam satu kegiatan usaha ya, itu dan usaha itu ada manfaat ekonomi, itu pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi itu. Itu prinsipnya. Jadi kalau satu kegiatannya yang tidak ada manfaat ekonominya, nggak ada masalah. Umpamanya seperti perkawinan. Nggak ada manfaat ekonominya, apa yang mesti dia dapat, terus segala macam. Kira ini kan saya kasih gambaran dasarnya dulu gitu loh. Biar semua aja lah, jangan sampai ini beginilah, ini begini, ini begini. Nah, ini di undang-undang ada tertera di sini gitu ya. Ya, jadi nah manfaat ekonomi itu ada dua, yang manfaat ekonomi, yaitu hak mekanikal namanya, yang produksi loh. Produksi seperti produksi CD, kaset, CD, terus produksi iklan, soal produksi film, itu kan produksi. Jadi kalau lagunya dipakai di film kan produksi gitu ya kan, itu produksi. Dan satu lagi hak performing, hak mengumumkan, atau hak memperdengarkan, atau hak mempertunjukkan gitu loh. Jadi kita kan ada gini, ada seperti kayak karaoke, semua hotel yang menggunakan nih, saya bilang yang menggunakannya hotel seperti termasuk pertunjukan, itu performing semua, iya kan, karena mempertunjukkan, memperdengarkan gitu, iya kan, musik atau lagu gitu loh. Terus termasuk digital. Yang seperti YouTube, seperti Spotify semuanya, itu performing semua. Jadi hak mengumumkan, memperdengarkan, mempertunjukkan gitu loh. Nah, di ini pun juga ini terbagi-bagi. Ada namanya performing yang namanya blanket license, yang seperti KCI jalankan ini ya, yaitu dikasih izin untuk per tahun. 1 tahun gitu loh, ya kan. Nanti kita hitunglah dia punya ini bagaimana ya. Tapi itu ini namanya performing rights. Itu yang untuk 1 tahun ini. Nah, seperti kayak pertunjukan, itu pertunjukan. Iya kan? Pertunjukan mungkin dipakai 30 lagu untuk pertunjukan. Nah, itu kan nanti bagaimana cara menghitungnya. Terus juga yang umpamanya digital ini per lagu. Ya kita coba lihat di itu. Lagu tuh udah subscribe-nya berapa besar dan segala macam. Dan itu kan udah ada nilainya segala macam. Jadi beda-beda. Nah, ini mesti mengerti. Jangan sampai main-main baku hantam akhirnya nggak karuan punya gitu loh. Betul. Bung Enteng, kalau si penciptanya itu dia tidak menyerahkan haknya misalnya ke KCI, terus dia tagih langsung ke orangnya, boleh nggak? Dia sebenarnya punya hak yang mutlak itu pertama. Tapi kan belum tentu dia bisa tagih. Kan
dia nggak bisa tagih, baru dia cari umpamanya siapa yang bisa tagih dia kalau apa. Nah kalau yang saya bilang blanket license ini kan puluhan ribu, ratusan ribu yang pakai gini, iya kan? Karaoke aja itu kalau coba lihat karaoke. Inul Vista itu dia punya itu aja bisa 100 outlet itu loh, ya segala macam. Belum lagi Diva, belum ini gitu. Mana mungkin dia bisa? Iya kan? Dia mesti cari satu wadah. Nah, wadah itu, dan kebetulan wadah itu ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu LMK. Belum. Bukan LMKN. Bukan LMK. LMK yang dikasih kuasa sama sekali. Tidak, LMKN tidak dikasih kuasa. Tidak ada itu kuasa kepada LMKN. Itu cuman mungut. Ya, nanti kita pakai. Dari mana LMK itu karena banyak LMK. Ini kan user kan jadi susah berhadapan banyak gitu. Betul. Kan kita mesti cari satu itu biar satu yang berhadapan dengan user. Akhirnya kita lihat ada LMKN. Jadi LMKN ini sebenarnya anak buah kita. Oh, dia yang narik mengkoleksi. Pakai nama aja. Pakai nama dia gitu loh. Bukan dia narik, dia juga nggak bisa narik. Oh, bukannya orang bayar ke LMKN? Memang pakai nama dia, otomatis kan mesti bayar ke LMKN. LMKN baru serahkan. Tapi yang kerja itu LMK juga. Dia nggak kerja, jadi ngaur itu semuanya gitu ya kan. Dia nggak, tapi kita kasih kuasa ke dia untuk dipakai nama dia. Untuk berhadapan dengan pengguna ini, user ini gitu loh. Nah, otomatis kalau pakai nama dia kan mesti masuk ke rekening dia. Nah, dari rekening dia itu baru diatur LMK ini dapat berapa persen, dapat berapa persen. Nah, dapat berapa persen itu baru kita distribusi kepada yang kasih kuasa ke kita. Jadi bukan LMKN. Betul. Kira-kira udah ngerti nggak Pak Chandra? Kira gambarannya gitu. Jangan berpikir bahwa LMKN itu kata yang hebat. Enggak. Kita yang kasih pakai dia, kasih kuasa untuk satu pintu ini, kira-kira gitu. Kalau ada pencipta yang tidak tergabung di LMK manapun, apakah dia boleh nagih? Boleh sebenarnya. Boleh. Cuma bisa nggak dia seperti Bung Enteng? Bisa nggak? Dengan pertunjukan aja bisa nggak? Gitu loh, umpama yang gampang. Apalagi yang blanket license yang ratusan ribuan dan di kota yang jauh-jauh segala macam, apa bisa? Kemudian yang menariknya yang soal udah daripada bayar royalty putar aja tuh suara burung, nah, kan gitu. Kalau saya berpendapat gini, tolong dikoreksi Bung Enteng kalau saya salah. Kalau saya punya burung dan bagus suaranya, saya rekam sendiri, saya putar di resto saya, ya saya nggak bayar dong. Orang itu burung-burung saya rekam sendiri, betul kan? Kecuali ada orang yang merekam suara burung dan suara burung itu didaftarkan, ya sebagai karya fonograf kan gitu ya. Saya setuju itu bisa ditarik. Tapi ada yang konflik begini. Misalnya saya mau bayar dah, itu suara burungnya bagus, saya demen ini gitu ya. Kan resto itu kan ada tarifnya per kursi. Ada yang 60.000 per tahun untuk hak cipta, 60.000 untuk hak terkait. Tapi kalau yang burung bunyi ini, hak ciptanya kan nggak ada. Tapi hak terkaitnya ada. Apakah dengan memperdengarkan suara burung itu cukup 60.000-nya saja? Yang 60.000 itu tidak usah dibayar. Gimana Bung? Ini masalah burung ini aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Kapan ada yang putar gitu? Ini kan wacana ada orang. Ya, saya bilang kapan yang ada itu. Betul. Kita berbicara yang mesti yang pasti dulu. Yang ada gitu loh, ya kan. Yang pasti itu kan gini. Yang pasti ya, jangan bicara burung kapan di restoran mana putar burung sih. Jadi dibikin-bikin aja. Ngaco punya itu semua. Betul. Jadi yang pasti gini, yang di undang-undang ini menyebutkan, kita bicara terkait dengan undang-undang, ya kan. Jadi satu kegiatan usaha apapun juga ya, yang menggunakan musik di dalam kegiatan usahanya, yang saya bilang tadi, dan ada manfaat ekonomi, nah si pencipta berhak mendapat hak ekonomi itu. Nah, hak ekonomi itu harus ada izin, dia kan izin pertama dulu, dan bayar royalti. Itu istilahnya, itu intinya gitu loh. Jadi ini kaitan dengan musik, iya kan?
Jadi menggunakan musik dalam kegiatan usaha apapun, mau rumah makan kayak, mau pub kayak, mau apa hotel kayak, mau apa macam-macam semuanya itu. Nah itu harus ada izin dan bayarnya kan berlainan. Kalau restoran mungkin kecil banget, tapi kalau hotel yang bintang 5 yang itu pasti lumayan besar gitu ya kan. Jadi tergantung daripada ininya ya semuanya. Kalau burung sih ada istilahnya, nggak ada masalah. Nggak ada relevansinya. Jadi itu bikin-bikinan aja. Saya mau tahu di mana sih yang tempat yang itu terus ada manfaat ekonomi, terus burung diputar gitu. Di mana sih? Sebabnya ada berita nih Pak Enteng di iNews katanya ada orang dari LMKN mau nagih nih ke sebuah hotel katanya. Padahal hotel itu nggak putar musik. Oh, tapi itu suara burung, betul. Tapi itu burung beneran kan? Yang itu jadi lucu lah. Tapi oke lah itu bukan masalah musik. Nah kemudian ada juga misalnya soal lagu Indonesia Raya katanya. Kan itu sudah public domain. Ya kan Pak W.R. Supratman sudah meninggal lebih dari 70 tahun dan itu jadi public domain. Sudah pasti kalau dipakai di upacara-upacara ya tentulah itu bebas royalty lah. Ya kan apalagi yang bersangkutan sudah meninggal. Tapi kalau misalnya ada suatu produser merekam lagu Indonesia Raya, tapi diputarnya justru untuk sebuah seminar yang komersial, seminar yang memungut bayaran. Kan biasa orang suruh berdiri pagi gitu kan. Tapi yang diputar adalah rekaman yang dibuat oleh produser. Kan ada hak terkaitnya itu. Itu harus bayar nggak Pak Enteng? Ya, jadi ada hak cipta dan hak terkait. Hak tercipta mungkin sudah tidak berlaku, tapi hak terkaitnya yang punya produser masih bisa saja. Bisa saja. Dan saya ini lagi menyangkut ini Indonesia Raya atau ini ya, dia juga kan terkait dengan lagu-lagu kebangsaan gitu loh, ya kan. Nah di kita punya undang-undang ini kan ada ketentuan gitu loh ya. Jadi kalau karya cipta itu masuk Indonesia Raya maupun juga karya-karya tradisional loh. Sebelum Indonesia jadi juga setiap daerah tuh udah punya etnik semua itu ya kan. Ya apalagi setelah Indonesia jadi kan, umpamanya daerah Bali udah dia punya itu musik Bali atau lagu Bali udah dari kapan-kapan juga, iya kan. Dan itu bisa udah waktunya yang tadi bilang public domain itu udah bisa lebih lagi daripada itu kan. Nah, jadi saya bilang mengikut undang-undang, iya kan, bahwa undang-undang ini kan menyebutkan si pencipta itu yang punya karya cipta lagu ini selama pencipta itu hidup, iya kan, selama hidup. Dan sesudah pencipta itu meninggal, itu masih mendapatkan hak ekonominya, hak ekonomi ya, masih 70 tahun lagi, iya kan. Setelah lewat baru public. Nah, ini kan berlaku buat semua. Nggak ada keistimewaan Indonesia Raya atau siapapun juga gitu. Ini kan kecuali di undang-undang itu menyebutkan tertentu gitu loh. Tergantung yang buat undang-undang juga ini pemerintah, iya kan. Ya berlakunya juga itu udah bagaimana. Ya, jadi ya tergantung saya bilang gitu. Good. Nah, menariknya lagi Pak Enteng. Misalnya ada sebuah resto, misalnya saya resto nih. Oke lah, saya bayar. Saya misalnya warga negara yang baik, saya bayar mengikuti undang-undang. Tapi setelah diambil, ditagih lah sebut saja sama LMKN, kan LMKN harus membagi, ini lagunya siapa, bagi ke sini gitu kan. Pertanyaannya, sekarang kan belum menggunakan teknologi, yang mana bagaimana LMKN bisa tahu di kafe saya putar lagu siapa saja. Misalnya, mungkin saja yang saya putar itu lagu pencipta-pencipta yang bernaung di bawah KCI. Harusnya LMKN itu membagi ke KCI lebih banyak ketimbang misalnya yang diwakili oleh WAMI. Ini contoh aja. Tapi karena tidak ada teknologi, bagaimana LMKN itu bisa membagi secara transparan dan apa adanya gitu. Kan nggak lucu misalnya kebanyakan lagunya KCI tapi dibagi rata gitu.
Nah itu gimana tuh Bung Enteng? Ini menarik. Jadi kita pisahkan dulu ya antara collecting dan distribusi. Iya. Ya kan? Saya udah bilang tadi bicara collecting yaitu ini user ini pengguna ini boleh pakai lagu apa saja. Kita mau lagu itu lu pakai lagu dari bajakan kayak atau ini kita nggak mau tahu. Yang penting lu pakai ini kita kasih izin 1 tahun ini licensingnya ini. Jadi itu collecting ya. Jadi udah. Nah sekarang kita bicara distribusi. Distribusi ya. Pertama memang distribusi yang dari LMKN kepada LMK gitu ya. Itu kita udah duduk bersama terus kita sepakati gitu loh. Sepakati lihat dari kuasa yang diberikan kepada kita. Berapa besar gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, itu semuanya kira-kira ke sana. Nah, sekarang dari kita kepada pencipta. Yang tadi Pak Chandra tanyakan gitu ya. Nah, sebenarnya gini, memang KCI yang pertama ya, dan pada saat itu belum ada teknologi yang segala macam ya. Nah, biasanya di perjanjian kita itu, di samping ini bayar, ini user bayar, kita bilang Anda harus mendaftarkan kira-kira lagu-lagu apa saja apa yang Anda pakai gitu loh. Nggak usah per hari lah, per bulan lah. Per bulan gitu loh, karena ini kan 12 bulan, banyak banget gitu. Jadi Anda tolong ini kita kasih. Nah, itu juga baru terbatas. Ini kan belum pakai teknologi, nggak ada teknologi ya, terbatas. Sampai sekarang pun masih jalan gitu ya. Terus kita sampling gitu. Jadi ke karaoke, ke Inul Vista ya. Inul Vista biasanya dia kan 90 outlet itu dia pakai satu master untuk dikasih ke setiap outlet itu sama gitu. Tapi penggunaannya kan lain. Di Jakarta Utara, Inul Vista sana sama penggunaan di Jakarta Selatan kan beda gitu loh ya kan. Nah, Jakarta Selatan kita lihat ada berapa Inul Vista, kita sampling gitu loh. Pakai sampling. Biasa sampling karena belum ada teknologi ini gimana bisa itu. Nah, sekarang juga mulai ada teknologi, tapi nggak gampang-gampang loh. Teknologinya juga mahal banget bayarnya. Iya kan, nggak gratis-gratis begitu. Apa kita sanggup untuk itu, untuk bisa mendata gitu langsung dah. Namanya itu Loksin. Betul. Ada satu wacana apa mungkin sudah ya, namanya SILM, Sentra Informasi. Sampai sekarang belum jadi ya. Sampai sekarang. Tapi saya pernah datang ke tempatnya Asiri ya waktu itu ya. Dia bisa mendeteksi radio ini putar lagu ini. Nah dia mungkin dia pasang gimana lah teknologinya. Kalau untuk satu tempat bisa. Tapi kalau sekarang umpamanya Inul Vista aja itu ada 100 outletnya, apakah bisa? Jadi belum tentu, nggak gampang-gampang juga gitu. Kalau misalnya ada satu teknologi, lupakan soal mahal. Misalnya nih, saya bikin nih, Bung Enteng. Pakai nih, nggak usah beli sama saya, tapi sewa lah gitu kan, saya bikinnya mahal nih, gitu ya. Kan menguntungkan kan ya, buat KCI, buat WAMI, buat yang lain-lain kan, supaya pembagiannya persentasinya perfect, betul ya, transparan. Begitu juga KCI memberikan kepada penciptanya tahu ada datanya, lagu kamu yang paling sering diputar, nah kamu dapat lebih banyak, gitu kan. Berarti kalau ada teknologi yang menghitung ini lebih membantu, betul? Lebih, kita mau itu. Tapi apakah ada? Nanti saya bikin. Apakah ada? Apakah ada? Nanti saya bikin, Mas. Itu dia. Oke. Good. Nah, kemudian ada beberapa, saya nggak usah sebut lah namanya, nggak enak lah ya. Artis yang bilang, saya keluar dari LMK itu, karena saya kecewa, bayarnya kecil, gitu ya. Mungkin karena belum ada sistem gitu ya. Kalau saya lihat sih pencipta mau keluar dari LMK sih hak dia gitu ya. Hak dia mau keluar. Sekarang apa lu bisa nagih kan gitu, ya kan? Tapi kalau dia keluar terus dia bilang, sekarang silakan pakai lagu saya gratis, ya nggak apa-apa juga. Asalnya mungkin dia sudah kaya gitu kan ya. Tapi kalau dia belum keluar dari LMK, kemudian dia bilang silakan pakai lagu saya, kan konflik ya. Nggak boleh. Dia harus keluar dulu, betul ya. Oke.
Nah, kemudian ada juga nih LMK, nggak usah sebut juga. Acara nikahan katanya terkena royalti katanya. Tarifnya 2% dari biaya produksi acara. Saya bingung, biaya produksi acara nikahan nih berapa gitu ya. Kan itu kan mestinya nggak masuk lah ya. Ya, makanya orang pada marah. Nah, ini nih yang terakhir heboh nih Pak Enteng. Ada orang makan di restoran. Di sini ditutup sih restorannya. Begitu dicetak bilnya itu, di bawahnya adalah biaya royalti. Ditagih ke yang makan. Itu menurut itu gimana Bung Enteng? Nggak boleh kan. Yang berhak nagih kan sudah ditentukan. Kita kecuali penciptanya itu mau nagih sendiri. Iya, tapi ini restoran yang nagih ke yang makan. Mungkin restoran dikasih kuasa sama pencipta. Sebenarnya nggak boleh. Maksudnya gini, mungkin si restoran itu kan gue udah bayar nih royalti, gue tagih ke pengunjung gitu kan, nggak begitu kan harusnya. Nah jadi ini bikin heboh juga. Jadi ada orang makan ditagih royalti. Nah jadi yang kita lagi diskusikan ini Pak Enteng, setidaknya memberikan sebut saja edukasi gitu ya kepada masyarakat. Kenapa sih harus ada pembayaran royalti? Sebabnya ada orang bilang enak aja bayar, padahal kan satu ada undang-undang, ada latar belakangnya yang tadi Bung Enteng terangkan kan. Orang udah ciptain lagu susah-susah, lu nyanyiin malah lu yang dapat duit, pencipta nggak dapat kan. Nah itu kan nggak fair juga. Nah kemudian terakhir nih Bang Enteng, kan yang ini karena kisruh hal seperti ini seakan-akan stigma masyarakat bilang ini ada premanisme nih. Ada premanisme nih ya. Restoran dipalak. Ya kan ini kan netizen yang ngomong restoran dipalak. Ya padahal sih memang sudah ada undang-undangnya. Ya kasarnya kalau nggak mau bayar royalty ya udah nggak usah putar lagu. Ya sepi-sepi aja gitu kan. Nah justru dengan podcast kita ini kita memberikan edukasi bahwa ya memang itu haknya dari si pencipta. Karena kan kasihan juga ya, selama ini kan praktek yang saya dengar di lapangan, produser bilang, lagu lu bagus nih 2 juta buat lu, gua rekam. Nah dia cuma nikmati 2 juta, padahal lagunya itu ngetop, sering dipakai untuk di acara-acara, di restoran-restoran, nggak dapat apa-apa. Kan kasihan juga, padahal hal seperti ini sudah hal yang lumrah di Amerika, di Jepang, dan di semua negara gitu kan. Cuma kita aja mungkin karena edukasinya belum dapat orang, jadi persepsinya, wah ini kita dipalak, kita bisa kena pidana. Nah, jadi kalau menurut saya, memang pembayaran hak cipta itu benar lah. Bung Enteng mungkin masih ingat lah sekitar berapa ya, 10-15 tahun lalu kan saya main ringback tone kan ya. Ringback tone. Nah setiap lagu yang saya mau naikin, saya cek dulu ini penciptanya gabung di KCI apa di mana kan. KCI saya tanya, oh sama you, ya udah saya kontrak sama KCI, betul kan begitu kan. RBT ringtone. Ringtone gitu ya. Sebabnya kan nggak fair juga, orang dapat uang dari bisnis ringback tone atau ringtone, tapi penciptanya nggak dapat apa-apa. Itu hak mengumumkan. Hak untuk mengumumkan performing. Yang terakhir begini, Bang Enteng. Nah ini saya bilang ini dulu yang tadi ini saya kasih tahu, apalagi Pak Chandra, Bung Chandra tadi sudah ungkapin juga gini. Saya kasih tahu bahwa yang royalti ini kan saya orang pertama yang mewujudkan di Indonesia, termasuk di sini ya, di Indonesia, karena saya di Glodok itu pada waktu di industri itu saya cukup dominan di sana, dan saya melihat bahwa pencipta lagu itu yang paling kesian. Iya kan, jadi dia hanya dibayar sekali, terus udah nih. Kalau yang umpamanya penyanyi masih enak, dibayar besar, dia bisa ada segala, atau pemusik bisa ini ya, dari seniman gitu loh, ya kan. Pencipta lagu paling kesian, sehingga akhirnya saya pada waktu tahun 87 saya ke Jepang, saya melihat bahwa ada wadah yang bisa
ini terutama pencipta lagu itu berdasarkan undang-undang mereka itu di Jepang, mereka bisa dapat haknya, dapat ini sampai mereka bisa hebat sekali di Jepang. Setelah saya pulang dari Jepang tahun 87 itu. Oke, Bung Enteng, tadi Bung Enteng bilang soal setelah Bung Enteng pulang dari Jepang, lihat sistem di Jepang itu bagus gitu ya. Kemudian Pak Enteng melihat kenapa nggak diterapkan juga di Indonesia, kira-kira begitu ya. Betul. Nah, kemudian disitulah muncul yang namanya KCI ini. Ya, jadi saya hubungin teman-teman, teman-teman seniman itu Munchandra, Titi Puspa, Guru, ya ada dia punya gambarnya nanti ya. Kebetulan waktu itu saya ketua Papri. Ya. Jadi saya bilang teman-teman, terus yang simpati juga banyak. Pak Bambang Kesowo itu yang sampai jadi menteri saya ini ya. Terus ada dari Hak Cipta juga Pak Walter, dari DPR itu Pak Wakil Hidayat, mereka simpati dan mereka sehingga menjadi pendiri dari KCI ya saat itu. Jadi kita buat juga seperti di Jepang ya. Jepang itu jasrak, terus kita ini sampai diakui, terus kita mulai kita mengelola ini. Para seniman itu hampir semua seniman pencipta lagu pada saat itu baru pencipta lagu. Yang hak terkait belum ada. Adanya di tahun 2014. Ya, dari 1990 itu belum ada yang hak terkait. Cuman pencipta lagu, jadi hampir semua pencipta lagu itu kasih kuasa kepada KCI. Ada sekitar kira-kira 4.000 lebih. Itu ya, semua, dan kita coba untuk mengelola dan usaha ini. Jadi itu sekelumit kisah berdirinya KCI dan sampai sekarang. Jadi kalau boleh dibilang KCI inilah yang pertama yang memperjuangkan hak para pencipta lagu ya. Sebab kalau nggak begitu cuma dikasih duit, bahkan cuma 500.000 ini lagu ya. Terus produsernya untungnya ratusan juta. Baru-baru 500.000. 100.000. Mulai tahun 70 itu 25.000 satu lagu harganya. Dan jual putus lagi. Ini mau lagu berapa? Nggak dapat apa-apa lagi. Nah, jadi dengan adanya ini maka karya cipta si pencipta itu benar-benar dihargai. Kalau enggak kan orang udah ciptaan lagu capek-capek cuma dapat 50.000, 100.000, paling 2 juta gitu ya. Terus bye-bye gitu kan. Jadi ya mungkin ini perlu dimengerti ya sama para pengguna musik, ya kan? Sebenarnya ketika mereka berlangganan YouTube, berlangganan Spotify, itu sudah ada mekanismenya juga, betul. Dibayar ke pencipta berapa, dibayar ke hak terkaitnya berapa, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika orang sudah berlangganan YouTube dan itu sudah diatur, dan sistemnya sudah bagus di sana. Cuman di sini aja masih terkaget-kaget orang. Jadi mudah-mudahan diskusi kita pada kali ini boleh memberikan pencerahan ya, Bang Enteng ya, kepada orang supaya jangan dibilang sinting nih, dengerin lagu aja mesti bayar gitu ya. Nah, apalagi tadi kita sudah diskusi, jika ada teknologi yang bisa membantu untuk ini, maka pencipta mungkin lebih enak lagi, ya kan? Membagi-bagi yang sudah ditagihkan itu tepat sasaran, gitu ya. Dan satu lagi saya mau bilangin ya, Pak. Ini kalau saya cuma bilang begini, pencipta kasih kuasa kepada kita. Nah kita kan harus bekerja mengelola, ini nggak gampang Pak. Karena di Indonesia ini kalau kita berhadapan dengan pengguna, kasih surat aja itu nggak dianggap. Kita harus datang bertemu, dan kalau kita datang bertemu berarti kita harus punya tenaga kerja yang banyak. Kalau tenaga kerjanya cuma 1-2 orang, hasilnya apa? Gitu loh ya. Sampai sekarang pun juga tenaga kerjanya masih terbatas. Baru kira Selmi, Wami sama KCI itu kira-kira 20-30 orang. Dan pendapatannya baru cuma sekitar 60 miliar.
belum besar-besar amat, itu belum bisa melewati 100 miliar yang gitu. Jadi perlu tenaga kerja. Tenaga kerja ini kan perlu duit. Yang udah mengalah itu, jadi nggak gampang-gampang. Jangan berpikir udah kasih kuasa terus datang duit sama seenaknya aja begitu. Nggak gampang-gampang Pak, gitu kan. Kita mesti kerja. Dan gini, saya kasih juga satu contoh saja. Bisa ya nanti diedit ya. Satu contoh begini. Umpamanya Inul Vista. Inul Vista itu kan karaoke yang menengah, yang family ya. Kan ada yang eksekutif yang mahal, terus ada yang reguler yang bawah punya itu, yang menengah aja. Saya kasih contoh saja gini. Umpamanya Inul Vista yang reguler yang per outlet ya, outlet. Dia kan juga per kamar. Satu outlet kan kebetulan gini. Satu outlet ini yang punya kamar 30 kamar, gitu ya, oke. Itu kalau kita ini dia izin dan dia bayar royalti, itu per tahun ya, itu 20 juta per outlet. 20 juta per outlet, per outlet. Kalau 1 bulan, umpamanya kita balik lagi ke 1 bulan, kan paling 1,5 juta. Ya. Kalau 1 hari. Kalau bagi lagi 30 hari, paling 50.000. Oke, sekarang 30 kamar. Kalau lakulah 1 jam aja satu kamar itu 1 jam, berarti 30 jam, iya kan? Kita nggak bilang satu kamar ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, 1 jam ada, 1 jam 3. Itu kalau 1 jam 12 menit, kira-kira 12 lagu, karena satu lagu 5 menit ya, 12. Kalau 30 kamar itu 30 jam dari berapa? 400 bagi 50.000 kecil lah. Satu lagu berapa? Nggak 100 perak, nggak sampai 100 perak gitu loh. Jadi ini gimana gitu kira-kira gambarannya. Apakah 100 perak aja itu nggak bisa bayar? Apakah bayar 50.000 itu outlet itu satu ini itu merugikan dia? Apakah dia bisa bangkrut? Jadi lihatnya memang 20 juta. Tapi kalau di Kerinci ke sini, ya cuma 50.000 gitu, kayak orang parkir. Hanya sekian persen dari omset, itu kan kecil sekali. Iya, dan apakah ini bisa jadi masalah, gitu loh. Jadi coba kita kasih pengertian gitu loh sekarang. Itu hampir semua pengguna itu rata-rata kalau dibagi itu lihatnya besar. Tapi kalau dibalikin lagi per hari. Setuju. Boleh nggak kalau saya ini sekalian nanti saya umumkan di kita punya ini. Kalau ada orang yang mau belajar, mau ngerti ini, saya anjurkan ke KCI aja nih. Silakan. Silakan. Oke. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika ada yang masing pusing, masing bingung, nah datang ke KCI. Alamatnya di mana nih, Bung Enteng ini? Di Jalan apa ya? Jalan Ciputat Raya. Ciputat Raya. Nomor 27. Nomor 27. Silakan datang konsultasi gitu ya. Nah, kan lebih enak. Betul. Gitu ya. Betul. Karena mungkin saja meskipun kita sudah bicara panjang lebar, ada orang yang mau tanya lebih detail. Silakan datang ke KCI. Oke. Jadi itu yang saya rasa cukup ini supaya bisa mengedukasi. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga ini semua bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.